Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syahroni serta teman-temanku sekalian yang berbahagia, izinkan saya Girismawati sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini. Untuk kelompok kami, yaitu kelompok 1, beranggotakan yang pertama ada Nada, lalu ada Sufi Citra Pratiwi, selanjutnya ada saya sendiri Anggris Mawati, lalu ada Septri Erlina, lalu ada Anastasia Duyanti, dan yang terakhir ada Almaida Septi Temela. Next. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Nada. Kepada Mbak Nada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk kompleks, menurut Sunarto 1995. Dalam kamus Epos dan Sajali 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Selanjutnya yaitu ciri dan sifat atau karakteristik antara orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Menurut Khadijah, 2016. Selanjutnya, karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri-ciri atau karakteristik bawaan, dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian, perilaku, apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seorang individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Menurut Sunarto 1995. Sejak pembuahan, kehidupan yang baru itu secara berkesinambungan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang merangsang. Setiap rangsangan tersebut, baik secara terpisah atau terpadu dengan rangsangan yang lain, semuanya membantu perkembangan potensi-potensi biologis demi terbentuknya perilaku manusia yang dibawa sejak lahir. Hal tersebut pada gilirannya membentuk suatu pola karakteristik perilaku yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik beda dengan individu-individu lain. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Septri. Kepada Mbak Septri, waktu dan layar saya persilakan. Izin masuk. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama menurut Gary. Yang pertama perbedaan fisik, usia, tingkat, dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Kemudian yang keempat perbedaan intelijensi dan perbedaan dasar. Kemudian perbedaan percakapan atau kepandaian di sekolah. Kemudian menurut Langen. Yang pertama perbedaan kognitif, yang kedua perbedaan dalam percakapan bahasa, yang ketiga perbedaan dan percakapan motorik, yang keempat perbedaan dalam latar belakang, yang kelima perbedaan dalam bakat, kemudian perbedaan dalam kesiapan belajar. Kemudian menurut Sujono, yang pertama perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat dan minat, kemudian kepribadian dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama extroversion, kemudian agreeableness, yang ketiga conscientiousness, terus kemudian stabilitas emosional, kemudian openness to experience. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ke perbedaan individu. Yang pertama faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Menurut Zimbardo dan Gary, penyatuan antara sperma dan sebuah sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Kode untuk mendapatkan kromosom X dari ibu dan salah satu dari kromosom X atau Y dari ayah. Perbedaan gen ini merupakan salah satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologis maupun perilaku, bahkan dengan saudara kita sendiri. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam, yaitu yang pertama status sosial ekonomi orang tua antara si kaya dan si miskin. Kemudian pola asuh orang tua, pola asuh yang terikat atau yang lepas. Kemudian budaya, dan kemudian urutan kelahiran antara si sulung, tengah, bungsu atau tunggal memiliki perbedaan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Septri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Natasha. Kepada Mbak Natasha, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin melanjutkan. Ada cara menyikapi perbedaan siswa di kelas. Yang pertama, memberikan perhatian pada aspek-aspek yang menyangkut peserta didik. Kemudian yang kedua, memperhatikan masing-masing individu peserta didik. Yang ketiga, menentukan bagaimana perlakuan yang harus diterapkan pada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang berbeda. Ejen dan kawan-kawan dalam Kodija 2016 173-174, strategi yang dapat digunakan guru dalam mengakomodasi perbedaan individu. Yang pertama ada mempelajari pola-pola interaksi siswa, yang kedua merencanakan keterlibatan dan kesuksesan siswa. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama menggunakan representasi kualitas tinggi sebagai poin penting untuk didiskusikan. Yang kedua menggunakan pertanyaan terbuka untuk memancing keterlibatan siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mbak Nada. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Almaida. Kepada Mbak Almaida, waktu dan layar. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu implikasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Terdapat 3 jenis program pendidikan yang paling banyak dilaksanakan, yaitu yang pertama, program remedial, pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran dan atau tugas tambahan, wajib untuk siswa yang belum mencapai target penilaian. Yang kedua, program pengayaan, pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran dan atau tugas tambahan untuk siswa yang cepat belajar. Yang ketiga yaitu program percepatan, pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan yang lain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sufi. Pada Mbak Sufi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk yang selanjutnya, yaitu implikasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu menggunakan pembelajaran efektif dan fleksibel, disertai penggunaan multimedia dan multimetode. Yang kedua, memahami pilihan gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa, menggunakan metode mengajar, intensif, alat, dan situasi yang direncanakan sesuai dengan pilihan siswa. Yang keempat, menggunakan kombinasi cooperative learning, pembelajaran individual dan pembelajaran kelompok, atau antara aktivitas-aktivitas belajar yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, memberikan waktu yang cukup untuk memproses dan memahami informasi. Dan yang terakhir, menggunakan alat-alat multisensori untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Sufi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman kelas 01 yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai konsep belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Afira Auliatul Faiza, yang kedua ada Mas Ridwan Hoirudin, yang ketiga ada Mas Adi Kurniawan, yang keempat ada Mbak Yuni Fitriani, yang kelima ada saya sendiri Sylvia Natasha, dan yang terakhir ada Mbak Elisa Indasari. Langsung saja, untuk materi yang akan dipaparkan yaitu ada pengertian dan bentuk belajar, kemudian yang kedua ada tujuan dan prinsip belajar, yang ketiga ada teori belajar dan karakteristik belajar, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dan bentuk belajar. Kepada Mas Adi, waktu dan layar saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Imran pada tahun 1996, yang mana belajar dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Yang kedua menurut Fontana pada 1981, yang mana belajar adalah penekanan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengamatan. Yang ketiga menurut Sameto pada tahun 2003, yaitu proses untuk usaha individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kemudian ada definisi dari Crow and Crow, yang mana definisi ini menekankan hasil dari aktivitas belajar. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Hilgard dan Bauer dalam buku Theories of Learning, yang mana belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya berulang-ulang dalam situasi itu. Yakni dalam buku The Condition of Learning, yang menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu stimulus bersama isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian sehingga perbuatannya berubah. Yang mana secara umum dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Bentuk-bentuk belajar, yang pertama belajar responden, yaitu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dikenal. Yang kedua belajar kontiguitas, yaitu stimulus dan suatu respon dapat menghasilkan perubahan dalam perilaku. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Adi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elisa. Kepada Mbak Elisa, waktu dan layar saya silakan. Baik, yang selanjutnya terdapat bentuk operan. Bentuk belajar operan yaitu perilaku yang diinginkan timbul secara spontan tanpa dikeluarkan secara instinktif oleh stimulus apapun. Perilaku operan dapat ditimbulkan kerap kali dengan pemberian penguatan segera setelah timbulnya perilaku itu. Selanjutnya, belajar observasional. Konsep belajar observasional memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan mengamati orang lain, melakukan apa yang akan dipelajari. Belajar kognitif. Siswa yang belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif. Menyusun pengolahan perilaku berkenaan dengan kemampuan internal dalam hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya terdapat tujuan dan prinsip belajar. Jadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Dari pernyataan tersebut akan dijelaskan secara rinci beberapa tujuan belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. Yang ketiga,
Belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Yang keempat, belajar dapat mengubah keterampilan. Yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mbak Erisa, terima kasih atas pemaparannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Akira. Kepada Mbak Akira, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt adalah yang pertama, belajar itu berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Yang ketiga, anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Yang keempat, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Yang kelima, belajar itu dengan insight atau pemahaman. Yang keenam, belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Yang ketujuh, belajar itu proses yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedelapan, terjadinya transfer. Selanjutnya, prinsip belajar secara umum yang dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda oleh setiap siswa secara individu menurut Selamat tahun 2003. Yang pertama, dalam belajar siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan, dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan juga discovery. Yang keenam, belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. Nextnya, teori belajar dan karakteristik belajar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Akira. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni. Kepada Mbak Yuni, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Pada teori behavior ini berkeyakinan bahwa anak lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, bahkan warisan yang bersifat abstrak. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Pada teori kognitif ini menjelaskan tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya, bukan dari kebiasaan ataupun dari latihan. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Pada teori ini cenderung pada perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia dikarenakan pada teori belajar ini merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Pada teori ini akan berbeda dengan teori behavior karena di dalam teori humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku, sedangkan teori behavior itu hanya melihat manusia sebagai sebuah usaha untuk memahami fisiologi manusia. Kemudian karakteristik belajar. Karakteristik belajar juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Pada dasarnya, gaya belajar yang satu ini berfokus pada indera penglihatan untuk mempermudah dalam mempelajari objek seperti gambar, tulisan, bahkan video. Gaya belajar auditorial. Pada gaya ini merupakan gaya yang dilakukan oleh seseorang di mana gaya belajarnya dominan mengandalkan auditorial dan juga pendengaran. 3 yaitu gaya belajar tipe kinestik. Nah, gaya belajar pada tipe kinestik merupakan gaya belajar yang biasanya berdominan melakukan suatu penelitian ataupun sebuah praktik dan juga eksperimen yang dapat diuji coba sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Yuni atas pemaparannya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Kepada Mas Ridwan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Muhyiddin Shah pada tahun 2006, faktor yang mempengaruhi belajar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam siswa sendiri, yakni keadaan jasmani seperti kondisi tubuh atau kecacatan tubuh dan keadaan psikologisnya seperti kecerdasan, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar siswa atau lingkungan sekitarnya, seperti bagaimana orang tua mendidiknya, suasana rumah, kurikulum sekolah, dan fasilitas sekolah. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ridwan. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kita pakai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai teori belajar behavioristik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Dwi Setiawati, kemudian Signi Aini Widati, Faiza Nurul Azizah, Nurul Sahadatul Husnah, dan saya sendiri Mailana Fiatul Karimah serta Amelia Kusuma Wardani. Yang pertama yaitu pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik sendiri merupakan suatu teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut teori ini, kita dianggap belajar jika terdapat perubahan perilaku akibat stimulus yang diberikan. Hasil belajar dilihat dari adanya perubahan perilaku manusia. Nah, kelebihan dari teori belajar behavioristik antara lain yaitu membuat peserta pendidik menjadi lebih jeli dan peka terhadap peserta didik, mampu membentuk sesuatu yang diinginkan dan bersifat konsisten, dan serta cocok untuk belajar melalui kegiatan praktek dan juga pembiasaan. Lalu untuk kekurangan dari teori pembelajaran ini yaitu yang pertama antara lain menghafal dianggap sebagai cara belajar yang efektif,
anak menjadi lebih pasif dan menjadi kurang kreatif karena hanya mendengarkan ceramah dari guru, lalu pelajaran menjadi kurang menyenangkan karena guru bersifat mekanistik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faiza, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang behavioristik menurut Pavlov. Teori belajar pengkondisian klasik merujuk pada sebuah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Ivan Petrovich Pavlov menemukan teori pengkondisian klasik pada saat ia sedang melakukan percobaan terhadap anjing dan erlurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Yang selanjutnya yaitu menurut Edwin. Dalam teorinya yang disebut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Prinsip menurut Edwin, yang pertama one trial learning, yang kedua resensi principle, yang ketiga gerakan, tindakan, dan keterampilan, yang keempat sifat penguatan, yang kelima lupa. Metode menurut Guthrie, yang pertama memutuskan kebiasaan, yang kedua membelokkan kebiasaan, yang ketiga hukuman, yang keempat dorongan, yang kelima niat, dan yang terakhir transfer training. Berikut merupakan implementasi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mailan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut Watson. Belajar dalam teori Watson dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Syarat terjadinya proses pembelajaran dalam pola hubungan SR. Yang pertama yaitu dorongan atau drive yang muncul dari diri seseorang, kemudian rangsangan atau stimulus yang datang dari luar individu, lalu respons dari seseorang akibat rangsangan dan penguatan yang diberikan oleh pihak luar. Pandangan utama dalam teori pembelajaran menurut Watson yaitu ada beberapa. Yang pertama dipelajari dalam psikologi adalah stimulus dan respon, kemudian unsur herediter, lalu psikologi harus menggunakan metode empiris dan yang lainnya. Prinsip dalam teori pembelajaran menurut Watson yaitu menekankan responsi kondisi perilaku adalah konsekuensi dari pengaruh lingkungan dan memusatkan pada perilaku hewan. Konsep dalam penerapan dan implementasi yaitu konsep stimulus dan konsep respons. Kemudian untuk implementasinya, guru atau pendidik memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran sebagai stimulus dan peserta diminta pertanyaan untuk menjawab sebagai respon. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Signi Aini. Baik, selanjutnya teori behavioristik menurut Skinner. Teori Skinner lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori Skinner juga disebut teori operant conditioning, adalah suatu proses penguatan perilaku operant yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang. Konsep yang berhubungan dengan operant conditioning. Satu, yaitu penguatan positif, penguatan yang menimbulkan kemungkinan untuk tingkah laku. Kedua, penguatan negatif yang menimbulkan perasaan menyakitkan sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu tingkah laku. Ketiga, ada hukuman. Prinsip teori pembelajaran behavioristik menurut Skinner yaitu satu, hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa. Kedua, proses belajar harus mengikuti irama. Ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Terakhir, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Amelia. Baik, saya akan menjelaskan materinya. Teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon, dan disebut teori connection. Selanjutnya, ciri-ciri belajar dari trial and error ini ada yang pertama adanya aktivitas, kemudian adanya berbagai respon dari berbagai situasi, kemudian yang ketiga adanya eliminasi terhadap berbagai respon yang salah, dan keempat adanya kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Selanjutnya, untuk hukum kesiapan law and red line, Thorndike menggunakan hukum-hukum ini yang disebut hukum kesiapan atau law of readiness. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk membalas stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih dan digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Dan
hukum akibat hukuman stimulus it, dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Dan berikut daftar pustaka yang digunakan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Syahroni, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar kognitif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Bariski S. Langundani, yang kedua ada Cinta Yasa Pratiwi, yang ketiga ada Nur Fahrifki, yang keempat ada Anissa Fitri Damayanti, yang kelima ada saya sendiri, Saunia Rifda Aisy. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, konsep belajar menurut teori psikologi kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu teori yang paling dasar penggunaannya dalam proses pembelajaran daripada teori seperti behavioristik dan konstruktivistik. Teori ini mementingkan proses belajarnya atau menuju pemahaman melalui suatu hal. Pakar-pakar teori kognitif, Jean Piaget, John Brunner, Ausubel, Gardner, dan lainnya berpendapat bahwa yang pertama, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Yang kedua, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi atau berkesinambungan secara klop dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan belajar kognitif. Kelebihannya yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. Yang kedua, pendidikan hanya memberikan dasar materi yang diajarkan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur perkembangan yang telah diberikan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Sedangkan yang kedua, metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Padahal, masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda dan yang lain-lainnya. Next. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jelita. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya ada teori perkembangan menurut Piaget. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Untuk tahap-tahapnya itu ada yang pertama, tahap sensori motor, yakni dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yakni kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, yakni kurang lebih umur 7 hingga 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasi formal, kurang lebih umur 11 tahun hingga 15 tahun. Selanjutnya ada teori belajar kognitif Brunner. Teori ini dikemukakan oleh Brunner yang disebut sebagai teori belajar penemuan melalui tahapan-tahapan, yakni yang pertama, proses belajar tidak ditentukan oleh umur. Yang kedua, terdapat tahapan proses belajar sesuai cara siswa melihat lingkungan. Tahap-tahap ini ada yang pertama inaktif, contohnya melakukan percobaan. Yang kedua ikonik, contohnya percobaan langsung. Tidak melakukan percobaan langsung, melainkan dengan mengamati gambar, tabel, atau perbandingan. Yang ketiga simbolik, contohnya pengamatan melalui teori, penafsiran, dan kajian pustaka. Teori Brunner secara umum jika diaplikasikan mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, memiliki materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh pembelajar. Yang keempat, mencari contoh-contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengatur topik-topik pembelajaran sebaik rupa. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif Brunner. Untuk kelebihan yang pertama, belajar penemuan ini dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, sangat diperlukan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mempengaruhi motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk berpikir. Untuk kelemahannya, yang pertama, teori ini menuntut peserta didik untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Yang kedua, teori ini memakan waktu cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kekacauan. Cara mengatasi kelemahan, yang pertama, membentuk kelompok kecil yang terdiri dari siswa pandai dan siswa kurang pandai. Yang kedua, memulai dengan penemuan terbimbing atau terpimpin. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Jelita atas penjelasannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Pada Mbak Anissa, waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya terdapat teori belajar kognitif Ausubel. Menurut David P. Ausubel, dalam Sutomo 2015 terdapat dua jenis belajar, yakni yang pertama belajar bermakna, yang merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya yang kedua, belajar hafalan. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep yang relevan, informasi baru dipelajari secara hafalan. Kemudian Irawan berpendapat bahwa dibanding dengan teori Brunner, maka teori Ausubel ini dalam aplikasinya menuntut siswa belajar secara deduktif. Hal ini yang membedakan Brunner lebih mementingkan struktur disiplin ilmu, sedangkan Ausubel lebih menekankan pada aspek struktur kognitif siswa. Satu konsep penting dalam teori Ausubel yaitu Advanced Organizer, yaitu gambaran singkat yang mencakup isi pembelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. AU berfungsi sebagai yang pertama kerangka konseptual yang menjadi titik tolak proses belajar yang akan berlangsung. Yang kedua, penghubung antar ilmu pengetahuan yang saat ini dikuasai siswa dengan ilmu yang baru akan dipelajari. Yang ketiga, fasilitator yang membantu mempermudah proses belajar siswa. Next. Selanjutnya, terdapat faktor utama yang mempengaruhi belajar menurut Ausubel. Yang pertama, struktur kognitif yang ada. Yang kedua, stabilitas. Yang ketiga, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya, secara umum, aplikasi teori Ausubel dalam praktek proses pembelajaran, yakni yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua mengukur kesiapan siswa, yang ketiga memilih dan mengatur materi pembelajaran, yang keempat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai siswa, yang kelima menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, yang keenam membuat dan menggunakan advanced organizer, yang ketujuh mengajar siswa memahami konsep-konsep dan prinsip yang sudah ditentukan. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori belajar Ausubel. Yang pertama, kelebihan, yakni informasi yang diperoleh secara bermakna lebih lama diingat. Selanjutnya, informasi baru yang terkait dengan konsep-konsep yang ada sebelumnya akan menguatkan konsep yang telah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, informasi yang dilupakan setelah pernah dikuasai akan meninggalkan bekas. Kemudian, untuk kelemahannya kurang bisa diterapkan pada kelas tingkat tinggi karena siswa yang berada pada tingkat tinggi tidak belajar dengan pendekatan bermakna. Mereka lebih efektif jika hanya diberi penjelasan, peta konsep, dan sebagainya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggun. Kepada Mbak Anggun, waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif Gaffney. Menurut pendapat Gaffney, pertumbuhan dan lingkungan mempengaruhi belajar. Tetapi pengaruh yang lebih besar adalah lingkungan individu seorang seperti lingkungan rumah, geografi, sekolah, dan sosial. Gaffney berpendapat bahwa pengajaran itu sebagai upaya pendidik dalam meyakinkan kepada siswa akan kemampuan yang dimiliki sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas serta memberikan stimulus sehingga siswa mampu mengatur dan menyelesaikan pembelajarannya dengan baik. Ada 8 tipe belajar menurut Gaffney, di antaranya yang pertama tipe belajar tanda, yang kedua tipe belajar rangsang reaksi, yang ketiga tipe belajar berangkai, yang keempat tipe belajar asosiasi verbal, yang kelima tipe belajar membedakan, yang keenam tipe belajar konsep, yang ketujuh tipe belajar kaidah, dan yang terakhir yaitu tipe belajar pemecahan masalah. Next, Mbak. Lalu Gaffney juga menjelaskan ada 8 fase kejadian belajar. Yang pertama yaitu fase motivasi, yang kedua fase pengenalan, yang ketiga fase perolehan, yang keempat fase retensi, yang kelima fase pemanggilan, yang keenam fase generasi atau transfer informasi, yang ketujuh fase penampilan, dan yang terakhir yaitu fase umpan balik. Next, Mbak. Menurut Gaffney ada 5 hasil belajar, yaitu yang pertama adalah keterampilan intelektual, yang kedua adalah strategi kognitif, yang ketiga adalah informasi verbal, yang keempat adalah kemampuan motorik, lalu yang terakhir adalah sikap-sikap. Menurut Gaffney, proses pembelajaran menurut Gaffney adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua menyampaikan tujuan dari kegiatan belajar. Yang ketiga mereview pelajaran sebelumnya. Yang keempat menyampaikan materi-materi pada proses pembelajaran. Yang kelima memberikan arahan kepada siswa tentang petunjuk belajar. Yang keenam memberikan stimulus agar siswa tergugah untuk memberikan respon. Yang ketujuh memberikan penguatan atau umpan balik atas pekerjaan yang diberikan kepada siswa. Lalu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anggun atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iki. Kepada Mas Iki, waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori Gaffney. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan yang keempat yaitu dapat dikendalikan. Kelemahannya yang pertama yaitu pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian komunikasi berlangsung satu arah. Kemudian hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat yaitu murid yang mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan mengatakan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Terus selanjutnya yaitu ada teori belajar Gestalt.
Menurut psikologi dan belajar terdiri atas stimulus respon sederhana tanpa pengulangan proses berpikir. Teori memiliki pandangan pembelajaran yang didasarkan pada pemahaman karena laku bahkan bertindakan atau memikirkan situasi di mana tingkat laku tersebut terjadi. Terus ada beberapa sifat-sifat belajar dalam insight. Yang pertama yaitu tergantung dari kemampuan dasar, yang kedua itu tergantung dari pengalaman, yang ketiga hanya tingkat situasi belajar diatur sedemikian rupa, yang keempat insight adalah hal yang harus dicari, yang kelima yaitu belajar dengan insight, yang keenam yaitu insight sekali. Kemudian ada hukum-hukum belajar menurut psikologi besar. Yang pertama yaitu hukum pengetahuan, yang kedua bukan, dan yang terakhir hukum konstitusivitas. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan teori Gestalt. Kelebihan yang pertama yaitu teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan. Kemudian yang kedua yaitu inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengertinya persoalan. Kelemahan yang pertama yaitu karena menurut Gestalt sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam belajar. Kedua itu pemecahan masalah sangat tergantung pada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan cepat, maka Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Nur Hikmahyawatis, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi hasil kerja kami berjudul Teori Belajar Humanistik. Next. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut anggota dari kelompok kami. Next. Saatnya memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar humanistik yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengertian belajar teori humanistik. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Tujuannya untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Next. Ada beberapa pengertian teori belajar menurut para ahli, yaitu yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat teori belajar humanistik. Manfaat teori humanistik itu yang pertama mampu mengubah sikap atau perilaku individu yang mana awalnya tidak baik menjadi baik. Selanjutnya itu membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, dapat menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan atau motivasi belajar setiap individu. Next. Adapun tujuan teori belajar humanistik, yang pada prinsipnya adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik itu harus mampu menjadi fasilitator, yang mana tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga nanti diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teori belajar humanistik. Dilihat dari pendekatan Rogers, yang pertama, belajar atas inisiatifnya sendiri. Teori ini menganggap bahwa belajar akan lebih signifikan apabila belajar atas inisiatifnya sendiri. Yang kedua, keinginan untuk belajar. Dalam hal ini, teori belajar humanistik menekankan pada aktualisasi diri. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Belajar yang baik mengutamakan pemahaman, pengetahuan, serta pengalaman. Yang keempat, mengutamakan sikap dan perilaku saat melaksanakan proses belajar. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya. Prinsip teori belajar humanistik. Menurut Carl Rogers, yang pertama, hasrat untuk belajar. Diwujudkan dengan memberikan kesempatan siswa untuk bebas dan menekuni minatnya. Yang kedua, belajar bermakna. Apabila materi yang dipelajari memiliki arti baginya, maka proses belajar akan cepat berhasil. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Belajar harus dilakukan di lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat, belajar harus inisiatif sendiri.
Proses belajar harus dilakukan atas inisiatif dan pemikiran siswanya sendiri. Yang kelima, belajar dan perubahan. Siswa diharapkan mampu belajar pada lingkungan yang berubah-ubah agar siap menghadapi masa depan yang terus berkembang. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dari teori belajar humanistik, di mana konsep ini memiliki tujuan agar siswa mampu mengenali dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya, karena manusia memegang peranan penting untuk kesuksesan dirinya sendiri. Kemudian implementasi teori belajar humanistik. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, analisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Teori ini, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya berusaha menyusun dan mempersiapkan materi pelajaran, kemudian harus santai ketika mendengar ungkapan murid, kemudian mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Yang terakhir yaitu mengetahui keinginan muridnya agar mendorong murid untuk lebih semangat dalam belajar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, kelebihannya tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian dan perubahan tingkah laku. Ketiga, diharapkan murid menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh orang lain. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Pastinya tidak mau mengerti atau potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar. Next. Selanjutnya itu penerapan dan implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar. Kedua, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self control. Yang ketiga, harus mengetahui sifat-sifat siswa dan menjadi fasilitator dan mengarahkan dan mampu beradaptasi dengan siswa. Yang keenam, guru mampu mempunyai keterampilan dan komunikasi yang baik. Yang tujuh adalah memfokuskan pada proses daripada hasil. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait teori belajar sibernetik. Berikut anggota dari kelompok 6. Dan ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar sibernetik. Pengertian dari teori sibernetik yaitu sibernetik berasal dari bahasa Inggris sibernetik yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback yang memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah mengolah informasi atau pesan pembelajaran. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah asumsi yang mendasari bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan. Menurut Gates bahwa dalam pembelajaran teori proses ini terjadi karena adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal. Menurut Gates, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, sampai umpan balik. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Yang pertama yaitu komponen sensori reseptor atau SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua yaitu komponen working memory atau WM. WM diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu, memiliki kapasitas terbatas. Dan yang ketiga komponen long term memory atau LTM, berisi semua pengetahuan yang dimiliki individu, memiliki kapasitas tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus. Selanjutnya, manfaat dan kekurangan teori pemrosesan informasi. Manfaat yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga, kapabilitas belajar secara lengkap. Dan yang terakhir, prinsip perbedaan individual terlayani. Untuk selanjutnya, yaitu kekurangan teori pemrosesan. Yang pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi yang telah disimpan. Kemudian yang terakhir, kemampuan otak tiap individu tidak sama. Selanjutnya itu ada teori belajar menurut Landa.
teori belajar menurut Anda, proses berpikir algoritmik. Proses berpikir algoritmik merupakan proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus, menuju ke satu target tujuan tertentu. Guna memahami suatu algoritma harus memiliki pengetahuan dasar karena pada dasarnya algoritma lahir dari konsep logika. Jadi, strategi pembelajaran algoritmik adalah urutan atau langkah yang ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah dalam pembelajaran yang terdapat dalam program TIK dalam pembelajaran berpusat pada guru dan semua berdasarkan logika. Cara berpikir heuristik. Cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target atau tujuan sekaligus. Heuristik sendiri adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan sesuatu tanpa ada keharusan untuk dilakukan secara berurutan. Teori belajar menurut Pass and Scott. Teori Pass and Scott selain dikembangkan dari teori sibernetik, juga dikembangkan dari conversation theory. Teori ini menganggap sosial sistem asimbolik, di mana orientasinya pada bahasa yang tanggapannya bergantung pada penafsiran seseorang atau salah satu perilaku orang lain. Dan makna tersebut disepakati melalui percakapan. Teori tersebut juga menjelaskan interaksi antara dua atau lebih sistem kognitif seperti guru dan siswa atau perspektif berbeda dalam satu individu. Conversation memiliki beberapa kategori seperti berikut. Yang pertama itu ada monolog, yang kedua ada dialog, yang ketiga ada dialektik, yang keempat ada construction. Untuk yang selanjutnya ada dua cara berpikir menurut teori Pass and Scott. Yang pertama ada cara berpikir serialis. Cara berpikir ini berproses dalam langkah-langkah kecil untuk mendapatkan kejelasan. Jadi siswa menggunakan strategi langkah-langkah yang telah ditetapkan secara hierarkis. Yang kedua yaitu cara berpikir menyeluruh atau holis. Cara berpikir ini cenderung melompat ke depan. Jadi siswa mempelajari sesuatu dari tahapan yang paling umum, kemudian bergerak menuju tahapan yang paling khusus atau lebih detail. Next. Selanjutnya ada implementasi menurut teori Pass and Scott. Yang pertama yaitu memproses informasi yang menitik beratkan pada sistem informasi belajar. Yang kedua, menghendaki siswa memproses informasi secara sistematik, linear, konvergen, dan menuju satu tujuan. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan mulai dari pengertian awal sampai menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mampu berpikir melompat ke depan dan langsung pada gambaran lengkap. Selanjutnya dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik. Terdapat banyak kelebihan teori sibernetik. Namun di sini saya akan membacakan 3 saja kelebihannya. Yang pertama, bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu. Yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Next. Kekurangan dari teori sibernetik yaitu sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Eka Susanti, NPM 2120306038 akan memaparkan materi tentang teori belajar konstruktivistik. Yang pertama yaitu pandangan konstruktivistik tentang belajar, yaitu belajar dirumuskan sebagai penyusun pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi, di mana inti dalam kegiatan pembelajaran adalah penataan lingkungan belajar, yaitu sejarah teori konstruktivistik. Menurut Piaget, mengemukakan bahwa pengetahuan seorang tidak dapat diperoleh dengan cara pasti, melainkan secara tindakan. Sedangkan menurut pandangan Driver dan Bell, karakteristik anak dan lingkungan belajar dalam pandangan konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif. Yang kedua, belajar yang mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengetahuan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan di seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Selanjutnya yaitu konsep belajar konstruktivitas Jean Piaget. Ada dua, yaitu proses organisasi dan proses adaptasi. Proses organisasi yaitu proses menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan. Proses adaptasi adalah proses keseimbangan antara kegiatan asimilasi dan ekuilibrasi. Selanjutnya konsep belajar konstruktivisme Vygotsky, yaitu belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar bukan proses secara biologis, secara proses dasar. Yang kedua, proses secara
psikososial sebagai proses yang lebih tinggi esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Saya Felix Sapadesta, NPM 212030642 akan melanjutkan memaparkan materi, yaitu strategi belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama ada top-down processing, di mana pendekatan ini keterampilan yang dibangun secara perlahan-lahan melalui keterampilan yang lebih kompleks untuk dipecahkan menjadi keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada cooperative learning, di mana siswa belajar secara berpasangan atau kelompok. Yang ketiga, generative learning. Pendekatan ini mengajarkan metode untuk melakukan kegiatan mental saat belajar. Next. Selanjutnya, model-model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning. Siswa didorong untuk belajar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru yang mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang kedua ada assisted learning. Seorang anak dalam proses perkembangan kognitif perlu orang lain sebagai pembimbingnya. Next. Yang ketiga ada active learning. Cara belajar menuntut keaktifan siswa perlu diterapkan sebagaimana menurut Silberman. Yang keempat ada accelerated learning. Menurut Dev, konsep dasarnya adalah pembelajaran ini berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Saya Amberti Wahyuni, NPM 21203060554. Model pembelajaran yang kelima yaitu quantum learning. Konsep dasar dari metode ini adalah belajar harus berlangsung dalam suasana gembira, sehingga informasi yang masuk akan terekam dengan baik. Yang keenam, contextual teaching and learning atau CTL. Konsep belajar dengan pembelajaran kontekstual adalah membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme menurut Agent dan Kaucak dalam Bodija. 1. Individu dalam proses belajar mengembangkan pemahaman sendiri, bukan menerima pemahaman dari orang lain. 2. Proses belajar sangat beruntung pada pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. 3. Belajar difasilitasi oleh interaksi sosial. 4. Belajar bermakna. Next, prinsip-prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. Dan ke-8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Saya materi konstruktivisme menurut Puji As. Pertama, menghasilkan individu yang mampu menyelesaikan setiap persoalan. Yang kedua, memungkinkan terjadinya proses konstruksi terhadap pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, mendorong peserta didik agar aktif dan menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, dalam proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik, guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan rekan yang menciptakan suasana kondusif. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan teori konstruktivistik. Yang pertama, siswa dapat berpikir, mencari ide, dan membuat keputusan terhadap pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Yang kedua, siswa memperoleh pemahaman yang lebih ketika terlibat langsung dalam mendapatkan pengetahuan barunya. Yang ketiga, dengan terlibat langsung secara aktif, siswa mempunyai daya ingat yang kuat. Yang keempat, kemandirian sosial diperoleh ketika berinteraksi dengan rekan dan guru. Yang kelima, siswa yang terlibat langsung. Kelemahan teori konstruktivistik. Yang pertama, hasil konstruksi siswa bisa saja berbeda sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme membutuhkan waktu yang lebih lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, keadaan sarana dan prasarana setiap sekolah mungkin tidak sama sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang berbeda pula. Yang keempat, guru harus memiliki perilaku yang elegan dan arif untuk mendorong semangat peserta didik sehingga dibutuhkan pengajaran yang mengapresiasi nilai kemanusiaan. Saya Fadilatul Ifar dengan NPM 21403061127 akan meneruskan pemaparan materi selanjutnya yaitu proses belajar menurut konstruktivistik. Di dalam proses belajar konstruktivistik, kegiatan belajar dipandang dari segi proses pembelajaran daripada perolehan pengetahuan dari fakta. Yang kedua adalah peranan siswa. Yang ketiga adalah peran guru. Keempat adalah sarana belajar. Yang kelima adalah evaluasi belajar. Perbandingan pembelajaran tradisional behavioristik dan pembelajaran konstruktivistik, di mana pada behavioristik kurikulum disajikan penekanan pada keterampilan dasar. Yang dalam pembelajaran konstruktivistik kurikulum disajikan pendekatan pada konsep yang lebih luas. Pembelajaran sangat taat pada kurikulum itu terdapat di behavioristik. Kalau di dalam konstruktivistik, pembelajaran menghargai permunculan pertanyaan dan ide siswa. Selain itu juga di dalam pembelajaran behavioristik, kegiatan kurikuler mengandalkan buku teks dan buku kerja. Sedangkan di dalam pembelajaran konstruktivistik, kegiatan kurikulum mengandalkan sumber data primer dan manipulasi bahan. Di dalam pembelajaran behavioristik juga, siswa dipandang belum mengerti yang akan diberi ilmu oleh guru. Sedangkan pembelajaran konstruktivistik, siswa dipandang sebagai pemikir yang memunculkan teori tentang dirinya.
penilaian pada pembelajaran behavioristik, hasil belajar siswa dipandang sebagai bagian pembelajaran yang dilakukan dengan cara testing. Sedangkan pembelajaran pada konstruktivistik, pengukuran proses dan hasil siswa terjadi di dalam kegiatan pembelajaran dengan cara pemberian tugas-tugas. Siswa bekerja sendiri tanpa ada grup. Proses dalam belajar itu di dalam pembelajaran behavioristik. Sedangkan pembelajaran di dalam konstruktivistik, siswa banyak belajar dan bekerja dalam grup proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai evaluasi hasil belajar. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama Siti Rahaya, yang kedua Rini Fatatul Barakah, yang ketiga Raka Rehan Fatoni, yang keempat Muhammad Rifki Ulul Albab, dan yang kelima Rizky Fadila. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep evaluasi hasil belajar. Tercapai tidaknya suatu tujuan pendidikan dan pembelajaran, perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan tersebut sering disebut dengan evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian, yaitu memberikan suatu nilai, harga terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria tertentu. Beberapa ahli mengemukakan beberapa pendapat mengenai evaluasi, yaitu yang pertama, menurut Mehrens dan Lehman, evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Yang kedua, menurut Norman E. Grunlund, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir, menurut Suharsini Aripunto, evaluasi adalah kegiatan menilai dalam kegiatan pendidikan yang berorientasi pada proses perkembangan kemajuan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi belajar. Yang pertama, tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan hasil belajar siswa setelah selesai mengikuti pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam usaha perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan kurikulum. Tujuan evaluasi hasil belajar menurut Zainal Arifin adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Dan yang keenam, menentukan kenaikan kelas, serta yang terakhir menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, fungsi. Secara umum, evaluasi hasil belajar adalah sebagai suatu tindakan atau proses yang memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu 1. Mengukur kemajuan peserta didik, yang kedua, penunjang penyusunan rencana, yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Kemudian, jika ditinjau dari beberapa segi dalam sistem pendidikan, fungsi evaluasi ada beberapa hal, yaitu evaluasi berfungsi selektif, evaluasi berfungsi diagnostik, berfungsi penempatan, serta berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu ada syarat evaluasi belajar yang efektif. Menurut Agent dan Kauca tahun 1997, evaluasi yang efektif terdiri dari 4 proses, yakni proses perancangan, proses persiapan peserta didik untuk mengikuti evaluasi, proses penyelenggaraan evaluasi, dan proses analisis hasil evaluasi. Yang pertama, proses perancangan. Rancangan evaluasi yang efektif haruslah didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, proses persiapan peserta didik untuk mengikuti evaluasi. Dengan mempersiapkan peserta didik, pendidik dapat meningkatkan peluang nilai tes yang menunjukkan prestasi peserta didik secara akurat dan sekaligus meningkatkan validatisnya. Yang ketiga, proses penyelenggaraan evaluasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan tes, yakni yang pertama, mengkondisikan tempat penyelenggaraan tes senyaman mungkin. Yang kedua, memberikan arahan tentang prosedur pelaksanaan tes dan apa yang harus diperhatikan peserta didik. Dan yang ketiga, memonitor pelaksanaan tes. Kemudian yang keempat ada proses analisis hasil evaluasi, yakni pada proses ini pendidik menilai hasil tes dan mengembalikan kepada peserta didik keesokan harinya. Lanjut. Selanjutnya ada teknik dan bentuk evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi hasil belajar dibedakan menjadi 2 macam, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis atau pencil tes atau paper test, kemudian tes lisan, kemudian tes perbuatan atau tindakan atau praktik. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill. Teknik non-tes dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, wawancara atau interview. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, daftar cek atau checklist. Yang keempat, skala bertingkat. Dan yang kelima, skala sikap.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Eni. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Rohaya. Selanjutnya ada prosedur evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud prosedur evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang meliputi, pertama, membuat perencanaan evaluasi dalam perencanaan, evaluasi kegiatan yang harus dilakukan meliputi A. Menetapkan tujuan evaluasi yang hendak dicapai dalam suatu program. B. Menetapkan aspek-aspek yang harus dimulai berdasarkan pada tujuan evaluasi. C. Menentukan metode evaluasi atau alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur aspek yang akan dinilai, bisa saja digunakan alat ukur tes dan non-tes. D. Menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai. E. Menetapkan frekuensi evaluasi, yang artinya perlu direncanakan jumlah pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan untuk satu periode tertentu. Yang kedua, pengumpulan data pada tahap pengumpulan data. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu A. Pelaksanaan evaluasi. B. Memeriksa hasil evaluasi. C. Menganalisis hasil skor dengan teknik analisa statistik. D. Memberikan interpretasi terhadap skor yang telah diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu yang disebut norma. 3. Laporan dan penggunaan hasil-hasil evaluasi. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau sejalan dengan cara menganalisis gejala kesulitan atau hambatan belajar yang terlihat. Yang A. Dasar pertimbangan dalam mengidentifikasi kesulitan dalam belajar. 1. Dari segi kependidikan. 2. Dari segi psikologis. 3. Dari segi fisik atau kesehatan. 4. Dari segi sosial. B. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi kesulitan ringan, sedang, dan berat. Sehubungan dengan pendapat ini, Sofri Amri dan Lehoiru Ahmadi 2010 menjelaskan ketiga tingkat kesulitan belajar tersebut sebagai berikut. 1. Kesulitan belajar ringan. 2. Kesulitan belajar sedang. 3. Kesulitan belajar berat. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih Mas Raka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan. Di samping itu, ada beberapa kesulitan yang ditemui pendidik dalam menemukan kesulitan belajar secara tepat. Kesulitan tersebut antara lain. Yang pertama, sedikit sekali memiliki gambaran atau pemahaman tentang penyebab yang memungkinkan pola kesulitan belajar tertentu. Yang kedua, tidak memiliki cara yang efektif dalam menemukan manakah yang sebenarnya di antara beberapa kemungkinan penyebab atau sekurang-kurangnya penyebab yang paling dominan atau paling berpengaruh. Dengan demikian, secara positif dapat dikemukakan bahwa pendiagnosis yang bijaksana dan efisien adalah yang pertama, mengetahui berbagai kemungkinan yang beralasan, reasonable, tentang faktor-faktor yang mungkin merupakan penyebab kesulitan belajar. Yang kedua, mengetahui cara menemukan secara efisien manakah faktor-faktor yang sebenarnya atau yang paling penting atau dominan di antara kemungkinan-kemungkinan penyebab tersebut. C. Gejala-gejala kesulitan belajar. Untuk menemukan apakah peserta didik memiliki kesulitan belajar, dapat dilihat dari hasil belajar maupun dari perilakunya. Pendapat Burton, sebagaimana yang dikemukakan Abim Syamsuddin tahun 2000, mengidentifikasikan seorang peserta didik dapat diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Peserta didik diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. D. Tingkat jenis kesulitan belajar. Tingkat jenis kesulitan penguasaan materi tersebut dapat dibedakan atas beberapa tingkat, yaitu yang pertama, tingkat pertama, hampir mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan atau ditetapkan. Persentase menguasai sekitar 80-90% dari materi pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, tetap menemui sedikit kesulitan dalam hal menguasai bagian-bagian yang sukar dari seluruh materi yang dipelajarinya. Yang kedua, atau tingkat kedua, belum mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan atau ditetapkan. Presentasi baru menguasai sekitar 60-70% dari materi pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, kesulitan terjadi karena ada konsep-konsep dasar yang belum dipahaminya atau mungkin juga karena disebabkan proses belajar yang sudah dilakukannya tidak cukup menarik atau tidak cocok dengan karakteristik peserta didik yang bersangkutan. Tingkat ketiga, tingkat paling parah dibandingkan dari kedua tingkat sebelumnya. Secara konseptual, peserta didik tidak menguasai materi pembelajaran secara keseluruhan. Tingkat penguasaan sangat rendah sekali. Kurang menguasai materi dari materi yang mudah sampai materi yang sukar atau sulit. Selain itu, jika dilaksanakan bimbingan belajar, maka akan memerlukan waktu yang lama, tenaga yang lebih, keseriusan yang dalam untuk menanganinya, dan ketabahan hati, baik dari pihak peserta didik maupun guru dan konselor. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu langkah-langkah melaksanakan bimbingan kesulitan belajar. Hal-hal penting tersebut berupa tahapan-tahapan diagnosis yang akan dilaksanakan seperti dikemukakan oleh Ros dan Sandi yang bersumber dari Abin Syamsuddin tahun 2000.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pastikan siapa saja yang mengalami gangguan. Yang kedua, pastikan di manakah kelemahan-kelemahan itu terjadi. Yang ketiga, pastikan alasan kenapa kelemahan-kelemahan seperti apa. Yang keempat, pastikan penyembuhan-penyembuhan seperti apa yang akan diberikan. Dan yang terakhir, pastikan bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah. Untuk melaksanakan bimbingan belajar terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Identifikasi kasus bertujuan untuk menemui dan menandai siapa saja peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Next. Lalu langkah yang kedua yaitu diagnosis. Tujuan melaksanakan diagnosis adalah untuk menganalisis masalah dan latar belakang kesulitan belajar. Adapun tujuan dari langkah ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu dalam bidang studi apa saja peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, pada kawasan tujuan belajar apa aspek perilaku yang manakah kesulitan itu terjadi? Apakah dalam segi kognitif, afektif, atau psikomotorik? Yang ketiga, pada bagian ruang lingkup dalam pembelajaran yang manakah kesulitan itu terjadi? Ini maksudnya subpokok bahasan manakah ditemui kesulitan belajar tersebut. Yang terakhir, bagaimana perilaku kasus baik di sekolah maupun di luar sekolah. Langkah yang ketiga yaitu ada prognosis. Tujuan dari prognosis sendiri adalah untuk memperkirakan bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan kepada kasus. Baik, langsung saja langkah yang nomor 3 yaitu prognosis. Tujuan dari prognosis adalah untuk memperkirakan bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan kepada kasus. Langkah yang keempat ada pemberian bantuan. Inti dari langkah ini adalah untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat dalam prognosis. Dan langkah yang terakhir ada evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan pemberian bantuan. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.